Artinya, dampak dari efisiensi dan efektivitas pembiayaan tidak maksimal, sedangkan negara harus hadir untuk isu kesehatan. Ke depan tentu harus menjadi catatan penting dalam hal pembiayaan ke daerah agar betul-betul dalam peningkatan mutu pelayanan yang efektif juga dilengkapi dengan SDM-nya sebagai operator. Mungkin pertanyaan saya ada satu, Pak Wan. Rujukan yang berbasis kompetensi sebagai salah satu untuk efektivitas pelayanan JKN, apakah ini sudah firm atau memang betul-betul sudah mantap? Sepertinya masih banyak kendala yang saya pantau, Pak. Karena kemampuan dan kesiapan SDM nakes berbeda-beda di berbagai daerah. Kira-kira nanti mappingnya gimana itu, Pak, untuk pelaksanaannya? Kemudian untuk BPJS Kesehatan, mungkin hal ini sering saya harus suarakan, Pak, yaitu aturan yang terkait dengan ketentuan bagi orang asing untuk menggunakan BPJS Kesehatan. Perpres nomor 59 tahun 2024 agar ditinjau kembali, terutama bagi orang asing pekerja informal. Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih, selamat datang Pak Menteri Kesehatan. Jadi dolar berapa, Pak? Langsung melotot. Selanjutnya Pak Obon, silakan Pak Obon. Makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Makasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 9, Pak Menteri Kesehatan beserta seluruh jajaran direksi dari BPJS, Dewas, DCSN dan seluruh yang hadir. Yang pertama Bapak, hari ini kita bicara tentang suatu yang sangat penting, bagaimana strategi kita semua terhadap pelangsungan program JKN. Program yang sangat terasa oleh masyarakat. Tadi saya dengar dari semua paparan ada beberapa hal yang sangat menarik. Dari Kementerian Kesehatan misal terkait dengan KRIS, kemudian terkait dengan journey, patient journey, kemudian tentang dan banyak upaya yang dilakukan. Kemudian juga dari BPS juga. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bapak, apakah dari Kementerian Kesehatan, BPJS dan yang lain-lain itu sudah terkolaborasi konsep-konsep yang ada, atau dalam bahasa gampangnya sudah ada pertemuan intent membahas persoalan ini? Yang kedua Pak, dari berbagai macam konsep lah tentang bagaimana outputnya adalah bagaimana program ini berkelanjutan outputnya dari Kementerian Kesehatan atau yang lain, apakah bisa diukur dari sisi angka? Misal ketika berubah dari inasi bijis menjadi DRG, berapa sih yang bisa di saving anggarannya? Kemudian ketika KRIS berjalan, apa sih manfaat langsung terkait dengan biaya? Sehingga kita bicara tentang kenaikan iuran itu kita bicara nanti, tidak bicara tentang sekarang. Artinya saya ingin optimalisasi yang ada di internal dulu. Kita belum bicara tentang kenaikan karena itu akan dampak, apalagi hari ini bicara terkait dengan kebutuhan masyarakat juga. Kemudian terkait juga ada 31 juta kalau nggak salah yang dinonaktifkan oleh Pemda. Ya rasanya mereka dinonaktifkan kemudian harus membayar mahal, itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kemudian yang kedua Pak, tadi dari BPJS ada 31, berapa juta lah. Nah, upaya-upaya apa? Karena ini kan semacam macam pingpong. BPJS meminta kepada pemerintah daerah, ya bayarlah kewajiban. Tapi pemerintah daerah sekarang alasannya karena anggaran dari pusat, anggaran yang lain-lain yang mereka sendiri merasa kita pun untuk hal yang prinsip, infrastruktur atau yang lain-lain tidak punya kemampuan itu. Nah, dengan 31 juta itu sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga Pak, tadi juga ada saya tertarik banget tuh tentang patient journey tadi. Kalau ini diterapkan, apakah tidak terjadi penumpukan pasien pada rumah sakit madya? Karena kan kendalanya selama ini selain iuran, kemudian layanan, juga banyak keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi. Mereka harus mengantri, kemudian untuk operasi mereka prosesnya sangat panjang, kemudian banyak hal-hal yang lain.
Ya artinya Pak, saya ingin sampaikan bahwa, oh ya satu lagi juga, saya belum baca nih tentang berapa sih biaya operasional BPJS sendiri. Nah itu hampir jarang tersampaikan biaya operasional dari BPJS sebagai sebuah lembaga, sehingga kita bisa hitung tuh biaya operasional BPJS misalnya berapa persen berbanding dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam bentuk layanan-layanan tadi. Jangan-jangan juga kita masih bisa reduce, masih bisa cost down biaya operasional BPJS. Ya kalau bicara biaya operasional tentu terkait dengan sewa bangunan misal, atau gaji, atau yang lain-lain, sehingga akan transparan dan kita bisa paham, oh di titik inilah kemungkinan bisa kita cost down biaya-biaya yang ada. Saya rasa itu. Makasih Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak